Halo semuanya, perkenalkan saya Clarita Marcela Esperanza Saluk dari kelompok 5 Ilmu Alamiah Dasar. Di sini kami akan melaporkan perkembangan kelompok kami dengan topik penggunaan skincare. Materi atau PPT yang akan kami paparkan di sini diambil dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis dengan judul Pengaruh Pengetahuan Produk dan Persepsi Resiko terhadap keputusan pembelian online produk skincare. Penelitian ini muncul karena tren pembelian skincare online terus meningkat di Indonesia. Namun banyak konsumen merasa khawatir karena produk yang dibeli kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, terutama akibat adanya overclaim atau klaim berlebihan pada produk skincare yang dibeli. Selain itu, persepsi resiko setiap konsumen juga berbeda-beda. Ada konsumen yang tetap membeli walaupun resikonya sangat tinggi, tetapi ada juga yang menjadi ragu untuk membeli. Karena itu, pengetahuan produk menjadi penting agar konsumen dapat memahami manfaat, kandungan, dan keamanan produk sebelum membeli. Penelitian ini juga didasarkan pada adanya research gap atau ketidakkonsistenan mengenai pengaruh kedua variabel tersebut terhadap keputusan pembelian. Halo semua, perkenalkan nama saya Franklin Arisandi Rasangasi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua terkait tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pengetahuan produk mempengaruhi kebutuhan pembelian skincare online, persepsi risiko mempengaruhi keputusan pembelian. Kedua variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, saya Franciscus Adriano Coleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan produk atau biasa disebut dalam bahasa Inggris product knowledge. Pengetahuan produk adalah pemahaman konsumen mengenai produk yang akan dibeli, termasuk atribut produk, manfaat produk, kandungan dan fungsi, serta dampaknya bagi pengguna. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengetahuan produk membantu konsumen yang pertama menyadari kebutuhan produk, yang kedua mencari informasi, yang ketiga membandingkan alternatif, yang keempat mengevaluasi manfaat dan resiko, lalu mengambil keputusan pembelian secara realistis. Artinya, semakin tinggi pengetahuan konsumen terhadap skincare, maka konsumen akan lebih percaya diri dalam menentukan pilihan pembelinya. Contohnya, jika konsumen memahami kandungan seperti niacinamide, salicylic acid, atau hyaluronic acid, maka ia dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhan kulitnya dan tidak akan tertipu iklan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Faustina Dalila Buti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang persepsi risiko. Persepsi risiko adalah penilaian konsumen terhadap kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi saat membeli produk. Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis risiko. Yang pertama, risiko fungsional, yang kedua risiko fisik, yang ketiga risiko keuangan, yang keempat risiko sosial. Contohnya, takut produk tidak bekerja sesuai klaim, takut kulit iritasi, takut rugi uang, atau takut mendapatkan penilaian negatif dari orang lain. Penelitian menjelaskan bahwa semakin tinggi risiko yang dirasakan konsumen, maka minat pembeli dapat menurun. Karena itu, review pelanggan, informasi produk yang jelas, dan kepercayaan tentang brand menjadi sangat penting. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yun Permati Palimboling. Di sini saya akan menjelaskan tentang overclaim dalam produk skincare. Materi ini juga menyotori masalah overclaim, yaitu klaim produk yang berlebihan dan tidak sesuai hasil nyata. Dampaknya bagi konsumen antara lain. Yang pertama adalah hilangnya kepercayaan, yang kedua adalah kerugian finansial, yang ketiga adalah efek samping pada kulit. Oleh karena itu, perlindungan konsumen sangat penting dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perkenalkan, nama saya Florida Tafin. Di sini saya melanjutkan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif dengan data primer melalui Google Form dan data sekunder dari literatur atau jurnal. Jumlah responden
96 responden dari Kota Jambi, teknik analisis data, uji validasi, uji reliabilitasi, represi, linder berganda. Sekian. Baik, di sini saya Dalila, saya akan melanjutkan penjelasan. Yang ketujuh, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa A. Uji validasi dan reliabilitas. Semua item pernyataan valid dan reliable dengan Cronbach alpha 0,635 sampai 0,825. Artinya instrumen penelitian layak digunakan karena mampu mengukur variabel secara konsisten. Yang B. Uji simulatan atau uji F. Nilai F sebesar 85,576 dengan signifikans P 0,001. Ini menunjukkan bahwa produk knowledge dan risk precision secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian skincare online. Yang ketiga C. Koefisien determinasi. Sebesar 64%, keputusan pembelian dipengaruhi oleh produk knowledge dan risk precision, sedangkan 36% dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain tersebut bisa berupa brand trust, harga, promosi, influencer, kualitas produk, dan review pelanggan. Yang kedelapan, inti kesimpulan penelitian. Kesimpulan utama penelitian adalah semakin tinggi pengetahuan produk konsumen, maka semakin tinggi kemungkinan konsumen membeli skincare online. Semakin rendah risiko yang dirasakan, maka keputusan pembelian akan semakin meningkat. Informasi yang jelas dan akurat mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku konsumen skincare saat ini sangat dipengaruhi oleh review pelanggan, kepercayaan terhadap brand, label halal, celebrity endorsers, dan keamanan interaksi online. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.